Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hisyam dari kelas 2A TNK dengan NIM 221344022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7, di mana pada modul 7 ini akan belajar tentang korelasi gitu ya. Nah, di sini pun sudah ada contoh-contoh dari operasi konvolusi yang hubungannya tuh diberikan oleh persamaan sebagai berikut gitu. Ini persamaan 1 yaitu YN sama dengan M-1 lalu F sama dengan 0 HJ XN min J. Dimana operasi ini tuh sangat mirip dengan operasi di atas adalah korelasi gitu. Lalu di sini pun ada langkah-langkah percobaan. Langsung saja kita mulai. Dimana nomor 1 mempunyai pertanyaan, misalkan sinyal yang ditransmisikan mempunyai pola HN sama dengan 3, 1, 0,5. Lalu setelah itu dipantulkan oleh benda padat. Sinyal tersebut mengalami redaman sampai setengah amplitudo dan pergeseran sebanyak 25 pulsa gitu. Nah, buatlah programnya dan tampilkan sinyal yang diterima XN dengan menggunakan perintah subplot dan plot dan dengan panjang pulsa 40. Jadi di sini diketahui gitu, dimana mempunyai pola HN 31 0,5, lalu mengalami redaman sampai setengah amplitudo dan ada pergeseran sebanyak 25 pulsa. Dan pada ini tuh menggunakan perintah subplot dan plot dengan panjang pulsanya 40. Langsung saja kita buat programnya. Jadi H-nya sama dengan 3, 1, 0,5. Lalu ada H-nya atau length dari H. Adapun axis sama dengan zeros. Tadi sampai 40. Lalu HN-nya sama dengan aksis for I tadi 1,25 plus I plus, nah, sama dengan HI. Kita N X sama dengan 0,5 kali axis enter. Titik komanya belum ke bawah. Figur lalu ke subplot tadi karena pakai
sinyal yang diterima. XN kok XN HN ya? Benar XN. Maaf, ini kan subplot belum plot. HN lalu subplot lagi yang 212 nya 212 X, kita warnai merah aja. Lalu title, berarti ini harusnya sinyal yang ditransmisi bukan diterima. Transmisi. Nah, di sini baru sinyal yang diterima karena X. Sinyal yang diterima. Kita kasih ini. Nah, XN. Axisnya tadi berapa? Sampai 40. Satu sampai 40. Kita coba. Ini latihan 7. Jadi di sini sudah ada output dari si programnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan itu dari program berikut, dimana pada program ini tuh inisialisasi vektor respon impuls sistem H gitu dengan nilainya yang tadi 3, 1, 0, 5, dimana yang mempunyai pola HN tadi. Nah, kemudian adapun aksisnya gitu, yang dimana ini 1 sampai 40 karena mempunyai panjang pulsanya itu 40, dimana dibuat dengan nilai 0 yang akan digunakan untuk menampung sinyal yang ditransmisikan dan juga diterima gitu. Selanjutnya, dimana vektor H digabungkan dengan aksis dan posisi sinyal H disesuaikan juga gitu dalam aksis melalui sebuah loop for yang ini, for I sama dengan 1 banding yang lainnya itu. Nah, lalu sinyal yang diterima kemudian dihasilkan dari aksis yang telah dimodifikasi gitu dengan setiap elemen dikalikan dengan 0,5, dan terakhir program ngevisualisasiin gitu sinyal yang ditransmisikan dan diterima dalam dua subplot yang berbeda, dimana ini ada yang pertama subplot dan ini pun yang kedua gitu. Dimana yang pertama tuh untuk sinyal yang ditransmisi dan yang kedua untuk sinyal yang diterima. Nah, jadi itu untuk nomor 1. Lalu kita lanjut ke nomor 2.
disuruh membuat program yang dapat menghasilkan sinyal draw gitu dengan amplitudenya kurang lebihnya 0,8. Di sini pun digunakan perintah run, lalu tampilkan sinyal ini beserta sinyal yang di atas pada grafik yang terpisah gitu. Gunakan perintah subplot dan plot juga. Kita ini close dulu figur satunya. Mungkin yang nomor 2 ini kurang lebihnya sama dengan nomor 1 ya. Cuman di sini pun ada yang beberapa ditambahkan gitu. Contohnya dimana kita lihat dulu apa yang harus ditambahkan. Karena ini sinyal draw, jadi kita setelah HN tambahkan A nya sama dengan 0,8 gitu. 0,8 lalu D sama dengan A dikali tadi ya yang diperintahkan, yaitu run. Gunakan run 1 tadi sampai berapa, 40 lalu di sini subplotnya menjadi 3 ya, karena ditambah sinyal draw. Ini 311 sinyal yang ditransmisikan, kita sama aja warnanya. Lalu ini aksisnya, ini 312 sinyal yang diterima. Lalu kita tambah subplot terakhir, yaitu 313, mana plotnya juga yaitu dari X, kita warnakan blue saja. Lalu kasih title-nya sinyal draw. Sinyal draw. Oh iya, ininya dari XN. Nah, axis. Modul 702. Sepertinya ada kesalahan di sinyal draw. Sinyal draw dari XN betul 313. Nah, sini 125 axis 0,5 betul. D nya sama dengan A. Di sini tuh bukan X berarti, maaf ya, karena draw. Tadi ini D. Kita coba. Nah,
Jadi setelah dibuat programnya muncullah hasilnya seperti ini gitu, output sinyal yang dihasilkannya. Dimana pada program ini tuh sama seperti sebelumnya, menginisialisasikan vektor respon impuls gitu sistemnya dengan nilainya yang tadi, pola HN nya 310,5. Lalu di sini juga menggunakan sebuah for sama seperti tadi, hanya pada program itu ada yang ditambahkan yaitu sinyal draw menggunakan diinisialisasikan dengan D gitu, sama dengan A kali run yang 1,40 ini. Lalu kita beri subplotnya, buat subplot baru untuk menambahkan sinyal drawnya, dimana plot D atau draw, lalu kita warnakan dengan B atau blue, kita kasih judul title sinyal draw DN, lalu kasih aksisnya, sehingga muncullah sinyal draw yang baru gitu kan. Kalau yang tadi itu hanya 2 ya, sinyal yang ditransmisikan lalu sinyal yang diterima. Nah, pada nomor 2 ini ditambahkan sinyal draw begitu. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Mana nomor 3 ini diperintahkan untuk tambahkanlah kedua sinyal ini yaitu DN plus XN. Untuk mendapatkan sinyal YN itu tampilkanlah berpasangan dengan sinyal XN, gunakan perintah subplot dan plot. Oke. Berarti ini kurang lebih masih sama kayak yang tadi ya. H-nya sama, length tetap harus ada, axis juga HN, axis tetap sama, for loop for nya tetap, x nya tetap, figur tetap. Berarti kita ubahnya di yang sinyal yang diterimanya, disatukan dengan tambahkanlah kedua sinyal ini DN plus XN. Berarti ini D, di sini XN. Coba di sini Y, di sininya DN agar ngeblend. Kita coba. Sepertinya ada kesalahan di sinyal draw. Hanya ini Y DN. Oh, kita belum menuliskan untuk si Y sendiri. Y nya tuh D plus X kan, seperti perintah dalam soal. Nah, harusnya bisa sih. Nah, sehingga setelah ditambahkan gitu ya kedua sinyal yaitu DN plus XN, dan tampillah output sinyalnya itu seperti ini gitu. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya, dimana ini tuh kurang lebih sama lah seperti yang tadi, namun ada beberapa yang harus dimodifikasi gitu. Nah, terutama dalam sinyalnya gitu, dimana di sini kita juga menginputkan sinyal YN, dimana YN itu gabungan dari DN dan juga XN. Nah, ini ya sesuai perintah nomor 3 gitu. Nah, sehingga pun muncul
sinyalnya seperti yang ini nih, sinyal draw DN. Mungkin kita langsung saja ke nomor 4, dimana nomor 4 ini diperintahkan sekarang lakukanlah proses konvolusi H-N dan pada YN sinyalnya kita sebut ZN. Tampilkan hasilnya. Perhatikan posisi puncak pada ZN bandingkan dengan posisi puncak pada XN gitu. Tampilkanlah kedua sinyal ini serempak. Apakah terletak pada posisi yang sama? Kalau tidak, jelaskan mengapa. Oke, nilai HN-nya masih tetap sama ya, seperti yang tadi, sebesar 3, 1, cos 0,5 gitu. Berarti kita tidak usah mengubah lagi ini ya, program yang di atasnya. Si A-nya pun sama, lalu for masih lainnya yang kita tambahkan saja. Tadi Y-nya sudah, lalu kita tambahkan H1 sesuai perintah pada nomor 4 gitu ya. H1-nya berarti kebalikan dari H, karena minus. Lalu Z-nya konvolusi H1, Y. Lalu kita ubah di sininya, X sudah, ini tetap X kalau di sini karena tidak memblend gitu. Sinyal konvolusi subplot 2 nya ini karena kita mempunyai Z, jadi sekarang memakai Z sinyal yang diterima, atau sebenarnya ini sinyal yang sudah dikonvolusi ya. Jadi sinyal konvolusi yang dikonvolusi itu berarti kan H-N. Pada tadi YN dan ZN. Lalu di sini yang X-nya kita kasih warna blue dan si Z-nya kita kasih apa ya? Red sudah, green sudah, blue sudah, yellow saja. Berarti ini adalah sinyal X. XN dan ZN. Coba. Nah, setelah memodifikasi programnya sesuai apa yang diperintahkan, dimana nomor 4 itu masih sama dengan program sebelumnya, dimana HN-nya tuh mempunyai pola 3, 1, 0,5, dan ke bawahnya sampai for itu masih sama ya. Lalu kita ubah setelah itu, dimana kita mengubahnya dalam H1 atau sama dengan flip H, lalu si Z-nya juga konvolusi dari H1 dan juga Y gitu. Sehingga pada subplot 3,1,2 tuh kita ubah, dimana sinyalnya telah terkonvolusi, dimana H-N. Lalu pada subplot 3,1,3 pun itu merupakan sudah sinyal XN dan ZN gitu. Nah, sehingga terciptalah sinyal seperti berikut gitu.
seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian ya dari modul 7. Apabila masih ada kesalahan dari saya mohon dimaklumi, dan kurang lebihnya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.